hari ini? Baik, Pak. Oke, seberapa orang nih? 75. Ini kelas ABC? Ya, Pak. Ketua Ya, kelas Pak. A, siapa kemarin? Ketua kelas A siapa? Saya, Pak. Umi. Ketua kelas B? Saya, Pak. Oke, Julia. Terus ketua kelas C? Reza mana? Ini habis Jumatan kah teman-teman loh? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, siap. Jumatan sing tadi Reza? Ya, Pak. Saya Jumatan sing. Jumat, Pak. Jumat. Oke, siap. Oke, kita akan lanjut. Ini mata kuliah apa nih? Irigasi. Irigasi. Akhirnya kita ketemu di irigasi lagi. Oke, kemarin Ibu Monik sudah pendahuluan? Sudah, Pak. Dibilang di mata kuliah ini. Apa yang Ibu Monik sampaikan, teman-teman? Mata kuliah ini tentang apa lah? Irigasi. Coba semua on cam. Tolong semua on cam. Kemsa, mic. On cam saja, bukan on mic. Tadi ngomong siapa? Ini sudah pendahuluan tentang apa? Apa teman-teman? Tentang irigasi, Pak. Ya, irigasinya itu tentang apa? Irigasi nanti kita belajar apa nih? Bendung dan bendungan, Pak. Bendungan? Bendung dan bendungan, Pak. Bendung dan bendungan. Oke, jadi saya ada satu tugas di sini nanti untuk semua kelas ABC. Di awal irigasi nanti kalian akan buat peta dulu, peta kontur. Jadi mungkin yang dulu perpetaan dengan saya olah data poligon atau teodolit kemarin itu sudah sampai di olah data dengan LAN, langsung peta konturnya keluar. Tidak tahu yang di kelas A atau B, ada yang pernah diajarkan peta kontur perpetaan kemarin? Itu kelas? Belum? Belum, Pak. Siap. Kelas A dan B berarti belum? Iya, Pak. Iya, Pak. Belum, Pak. Siap. Oke, jadi saya nanti di sini hari ini saya ajarkan bagaimana kita buat peta kontur dari suatu data gitu. Oke, sebelumnya ini karena saya hanya di kelas C sebagai dosen mata kuliah, jadi saya mau absen dulu untuk kelas C-nya. Jadi saya panggil satu-satu nanti. Oke, sebentar, saya share screen. Oke. Oke, Joyvaldo ada? Joyvaldo ada? Anggun? Windy? Ananda Limba? Ahmad Axel? Ini teman-teman dengar saya suara kasih? Dengar, Pak. Berarti orangnya masih ada ya? Berarti orangnya tidak ada. Kalau ada langsung bilang hadir. Rivaldo, Jakobus. Hadir Pak, hadir Pak. Siapa nih? Jakobus Pak.
Jakobus hadir. Rian Roger, Ivander, Arista, Siti, Vito, Hadir Pak, Siti paling hadir Pak. Edi hadir. Vito, Pak, Taristayan Paita hadir Pak. siapa? Yang mana? Taristayan Paita Pak. Mana? Tadi sudah lewat ke belum? Belum dapat panggil kayaknya. Belum dapat panggil. Nona, ini kelas C saja. Ini kelas C. Trio Satria Buton, Alessandro Troy, Reza Rais. Hadir, Pak. Reza Rais hadir. Oke, siap. Yunus, Hertia. Hertia tadi kayaknya ada. Ada diangkut. Hadir Pak. Siap, oke. Andika Rumbaru, Hadir, Pak. Levina. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Irma Stuti, Hadir Pak. Christian. Christian tidak ada? Firanita. Hadir, Pak. Firanita hadir. Jose Luis. Hadir Pak. Vicky. Vicky tidak ada. Jason. Hadir, Pak. Oke, Ririn. Ririn tidak ada. Agli. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Daniela. Daniela tidak ada. Moksen. Hadir, Pak. Hadir. Wenceslaus. Weno. Hadir, Pak. Hadir. Munir Rahayan. Munir ada? Aji. Hadir, Pak. Reza. Brian. Hadir, Pak. Marcelina. Hadir, Pak. Tevi. Hadir, Pak. Siapa nih? Kadafi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jarwal. Hadir, Pak. Oke. Rahel. Hadir, Pak. Valentino. Valentino? Tidak ada. Anugrah. Jurvan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alvario. Tidak hadir. Rizka. Siapa nih? Bunsor. Karaeng. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa ini? Siapa nih yang tadi? Pak. Hadir, Pak. Gibran. Ya, Pak. Nadira. Pak hadir. Hadir, Pak. Yang Rizka Rumra. Siapa? Rizka Rumra hadir Pak. Oke, tadi saya bilang. Sudah? Oke, siap. Hadir, Pak. Kenapa, Nyom? Hadir, hadir, Pak. Padi NIM berapa? 2021 73 126, Pak. 126. Pak, Vicky hadir, Pak. Kayaknya dengar. Hadir, Pak. Vicky NIM berapa, Le? Rian, Pak. Rian. Oke, siap. 116 belakang, Pak. Pak, Rifki Jafar Tinggapi hadir, Pak. NIM 2021 076. Oke. Ini sing ada. Dia kelas B, Pak. Kelas B. Ini kelas C saja, ini kelas C. Oke, siap. Ini kelas C yang saya panggil. Karena saya punya ini di kelas C saja, nanti kelas A dan B itu nanti sama Ibu Monik dan Ibu Tri. Jadi nanti kalau bisa ketua kelas rekap yang hadir kelas A dan B, terus kasih Ibu Monik dan Ibu Tri. Karena saya tidak bisa akses kelas A dan kelas B. Nah, kelas C semua? Hadir, Pak. Siapa? Rian Luan masuk, Pak. Siap. Oke, yang kelas C yang sudah ada di sini, sudah tahu? Sudah, Pak. Oke, siap. Saya simpan. Saya belum ada nama, Pak. Ini kelas C saja, Nyong. Kelas C. Sumpah, saya lupa Kelas C. ganti nama sumpah. Saya kelas C, Pak. Saya ambil kelas C, cuma lupa ganti nama sumpah. Oke, C ini berapa? 075, Pak. Vito Patinasarani, Pak.
075 2021 kah? Iya, Pak. Oke, siap. Oke, itu presentasi untuk kelas C saja. Nanti kelas A dan B, ketua kelas tolong rekap yang hadir hari ini, terus kasih ke Ibu Tri dan Ibu Monik untuk di input di Syakat. Jadi sekarang tiap pertemuan itu wajib untuk absensi. Absensinya langsung di sini, di Syakat. Oke, kita masuk ke materi. Sebelumnya Ibu Monik sudah bagi kelompok? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Kelompok AB, kelas AB kayaknya belum ada di grup. Kelas Ibu B Monik? saja, Pak, yang belum. Oh, kelas B belum. Iya, Pak. Kalau yang kelas C itu kayaknya sudah di grup itu. Ini saya Sudah, tampilkan Pak. saja. Siap, sebentar. Zoom. Share screen. Ini pembagian kelompok kelas C. Oke, teman-teman sudah lihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Ini ada 17 kelompok. Jadi saya acak. Pak, mau izin bertanya, Pak. Bagaimana, Nono? Itu status KRS saya tidak disetujui, padahal dari mentor sudah divalidasi, Pak. Nah, ini coba Nona di akademik. Ini saya juga ambil, siapa tahu yang tidak setujui dia tidak jadi ambil mata kuliahnya. Jadi yang tidak disetujui ini konfirmasi di akademik dan mentor. Kalau mentor sudah validasi, ini masih tidak ada di sini. Coba Nona pengembalian, dia pasti nanti harus ada dia pun nama di apa KRS Yakatnya, gitu. Baik, Gitu, Pak. Nona, ya? Terima kasih, Oke, Pak. siap. Oke, ini ada tadi 17 kelompok. Kelompok 1, 2, dan seterusnya. Ini saya acak sesuai abjad. Kebetulan pas abjad nih tidak tahu ini satu geng kah atau tidak satu geng kah. Jadi istilahnya ini jadi kalian punya tim selama 1 semester nih. Jadi tim ini yang menentukan kalian lulus di mata kuliah irigasi. Irigasi ini kalau tidak salah 3 SKS. Jadi biasanya itu makan korban banyak di irigasi ini karena tidak cocok antara satu orang dengan yang lain gitu. Selama ini kan mungkin masih individu, lalu sekarang tiba-tiba kelompok, bukan teman yang biasanya nongkrong atau kerjasama ya, bingung gitu. Mau malu hati kah, mau konflik lah. Ini sekarang kalian selesaikan konflik itu di kelompok di irigasi nih. Oke, ini sudah ada di grup, nanti kalian silakan lihat saja yang kelas B dan kelas A, nanti coba hubungi Ibu Monik dan Ibu Tri. Oke, ada yang mau tanya sebelumnya, sebelum saya masuk di materi? Ibu Monik sudah sampaikan berapa kali asistensi? Minimal 14, Kak. Pak. 14 kali. Iya, Pak. Minimal 8, Pak. Maksimal 14. Minimal 8, Pak. Oh, minimal 8. Maksimal 14. Ya sudah, berarti minimal 8 kali ada dosen irigasi yang tanda tangan di situ. Lembar asistensi, nanti formatnya mungkin Ibu Monik sampaikan. Jadi semua sudah terstruktur. Jadi kalau tidak asistensi 8 kali, ya sudah dia punya laporannya itu tidak bisa dikumpul gitu. Dan jangan coba-coba tiru dosen punya tanda tangan gitu. Karena sudah pernah ada kejadian kayak gitu, itu langsung saya coret dari dia punya daftar di Syakat gitu. Jadi tawar ulang lagi. Oke. Oke, untuk teknis laporan atau tugas besar nanti kita bisa sambil jalan saja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ke saya atau Ibu Monik dan Ibu Tri. Oke, saya masuk ke materi. Sebentar. Oke, ini materinya saya baru siapkan tadi. Teman-teman bisa lihat?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi hari ini Pak. kita akan belajar bagaimana cara buat peta kontur dari data Google Earth. Karena kalau harusnya kalian untuk buat peta kontur itu praktikum seperti yang poligon kemarin, teodolit. Jadi turun survei, tapi karena ini untuk membatasi saja, jadi kita ambil dari data Google Earth. Oke. Apa itu kontur? Masih ingat teman-teman? Kontur itu apa? Jam baca. Kontur itu apa? Kelas C apa di sini? Yang saya ajar kemarin. Salvin, kontur itu apa? Peta topografi, Pak. Peta topografi isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Peta kontur. Isinya apa? Yang lain coba. Reza, Peta topografi yang diisi oleh garis-garis, Pak. Yang dibentuk. garis-garis Elevasi. apa? Garis elevasi. Oke, siap. Oke, jadi peta kontur itu adalah kondisi ketinggian atau suatu permukaan dari suatu land, suatu area gitu. Jadi dia digunakan untuk sebagai data existing untuk suatu pembangunan gitu. Jadi kontur ini kalau ada yang belum pernah lihat peta kontur? Ada yang belum pernah lihat? Coba saya buka dulu contoh peta kontur. Peta kontur. Sebentar. Sebentar, saya buka peta kontur dulu. Kontur irigasi. Oke, Google aja lah, lebih cepat. Ini contoh peta kontur. Jadi ada garis yang ini garis yang menandakan dia punya ketinggian. Jadi kalian akan buat garis-garis ini, garis-garis elevasi ini. Ini nanti kita buat. Kalau kemarin Ibu Monik minta luasan irigasinya berapa hektar? Sudah dibilang? Minimal 1000 hektar. Minimal 1000. Oke, berarti nanti kalian akan buat peta kontur yang areanya di atas 1000. Jadi kemungkinan kita punya area tuh lebih dari 1000 karena irigasinya kan 1000. Jadi mungkin bisa 5000 atau 10.000 supaya nanti kita bisa area irigasinya sendiri 1000 hektar gitu. Oke, itu contoh peta kontur. Oke, saya kembali ke materi tadi. Oke, ini. Nah, kontur itu dapat dibuat dengan cara yang pertama manual. Manual itu kita turun survei lapangan, ambil data topografi, pakai poligon atau pakai teodolit, atau pakai total station, atau bisa juga sekarang nih pakai drone. Jadi drone tuh sekarang bisa dipakai untuk pengukuran fotogrametri namanya. Ini saya sementara sertifikasi untuk pilot drone untuk survei. Jadi bisa dipakai nanti untuk fotogrametri. Oke, kemudian nanti juga bisa dipakai alat bantu GIS. Ada beberapa aplikasi situ, ArcGIS, QGIS, dan lain-lain. Ini biasanya yang banyak pakai ini PWK.
Sedangkan kalau kita masuk di Autodesk. Autodesk itu AutoCAD atau Civil 3D itu biasanya kita banyak pakai. Surveyor atau survey itu bisa kita pakai nanti untuk ambil data kontur. Atau yang paling sederhana, yang nanti akan kita membuat ini pakai aplikasi QuickGrid. Namanya QuickGrid. Jadi kita nanti pakai yang paling sederhana. Karena ini harusnya diajarkan di perpetaan untuk yang kontur. Nah, data apa yang dibutuhkan? Di AutoCAD dan QuickGrid itu kita butuh 3 data, X, Y, Z. X, Y, Z. Nanti kita akan buat dia save as dalam format .csv. CSV ini data untuk koordinat untuk diimport dalam suatu aplikasi. Mau dia LAN kah, mau dia Civil 3D kah, ArcGIS kah, itu koordinatnya harus dalam bentuk CSV. CSV. Oke, nah ini ada contoh satu data. Ini koordinat apa teman-teman? Kalau teman-teman lihat, tipe koordinatnya, tipe koordinat apa nih? Ada yang masih ingat di perpetaan? Ini MGRS kah, UTM kah, atau latitude long? Masih ingat teman-teman? Koordinatnya? Saya mau lupa. Kalau yang ini biasanya dalam bentuk UTM. Kalau yang ada 6 digit angka nih, terus ada koma, itu biasanya UTM. Kalau yang cuma 1 angka, yang misalkan 3, berapa-berapa atau 128, itu latitude longitude. Jadi kalau yang ini dalam bentuk UTM, Universal Transverse Mercator. Jadi dia punya data yang kita pakai itu data X, Y, dan Z. Ini yang pakai yang N ini North, N ini East, Z itu dia punya azimuth. Jadi dia punya ketinggian. Jadi X, Y, Z nanti kita pakai untuk di AutoCAD dan QuickGrid. Oke, semua sudah install AutoCAD di sini? Sudah, Pak. Sudah bisa gambar apa saja? Ketua kelas A sudah bisa gambar apa saja di AutoCAD? Halo, ketua kelas A siapa tadi? Umi? Saya, Pak. Sudah Belum, Pak. Sudah install AutoCAD? Belum, Pak. Belum? Mulai install. Ada laptop? Belum ada, Pak. Belum ada. Bisa pakai lab komputer. Lab komputer tuh ada PC 10 unit, bisa pakai PC salah satu situ untuk belajar AutoCAD, atau nanti bisa buat tugas besar juga di situ. Ya kalau labnya ada kosong kalau tidak kelas. Jadi bisa kalian pakai fasilitas prodi, itu kan untuk kalian. Jadi kalian maksimalkan itu. Yang tidak punya laptop ya datang di lab komputer untuk belajar AutoCAD. Oke. Yang lain, ketua kelas B sudah install AutoCAD? Belum, Pak. Kenapa belum, Nona? Punya laptop? Punya, Pak, tapi RAM-nya tidak cukup, Pak. RAM-nya berapa giga? 4, Pak. 4 itu masih cukup itu. Install yang 2016 saja. Install 2016 masih bisa lah. Install langsung dari Autodesk-nya. Masih bisa. Kalau ada rezeki lebih bisa upgrade RAM gitu. Beli yang 4 giga tuh biasanya 200.000 saja tuh. Oke. Saya punya kemarin yang dulu, yang lama itu saya upgrade tambah 4 giga jadi 8. Jadi dia tambah kuat. Tapi kalau yang sekarang nih, ini sekarang saya pakai yang RAM berapa nih? 32 giga. Oke, nantilah. Yang tidak punya atau masih terkendala dengan fasilitas bisa pakai lab komputer. Oke. Ini saya balik sini. Nah, data yang kita perlu itu apa saja? Tadi kita butuh XYZ. Itu biasanya tuh terdiri dari latitude, longitude, dan altitude. Jadi kalau dalam sistem koordinat global,
itu bisa pakai XYZ-nya ini, latitude, longitude, dan altitude. Nah, biasanya kalian punya HP ada sekarang, Dok? Bisa lihat Ada, Pak. koordinat latitude, longitude yang di posisi sekarang berapa? Coba lihat, masing-masing punya latitude, longitude, dan altitude di posisi sekarang nih. Di kos atau di rumah, dia punya koordinatnya berapa? Latitude, longitude, altitude. Berapa? Coba cari. Kalian sudah apa? Posisi koordinat dari masing-masing. Kalian sudah dapat? Yang sudah dapat, silakan ketik di chat. Dia punya latitude, longitude dulu. Dua dulu. Latitude, longitude. Silakan ketik di chat. Nanti kita cari sama-sama posisinya. Silakan. Sudah? Siapa nih? Levina. Oke, kita lihat sama-sama. Minus 3,71128. Oke, kita coba cek. Teman-teman lihat saya punya share screen. Lihat, Pak. Ada gambar apa? Ini, sorry, iklan ini. Ini aplikasi UTM Geomap. Ini aplikasi UTM Geomap. Ini bisa cari koordinat yang sekarang atau bisa cari kontur, bisa cari elevasi dari sini. Jadi coba kita cek tadi siapa punya. Ewi punya nih, kita cek dia sekarang posisi di mana. Kita copy dia punya latitude. Terus tadi map, kita search. Ini kita copy dia. Bawa sini. Terlihat dia punya aplikasi, teman-teman? Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Kita copy dia punya koordinat. Terus kita lihat. Sekarang ada di mana nih posisi nih? Ini di mana lah? Di Bentas apa nih? Ya kah? Betul di sini, Ewi? Ini ada mana nih? Ewi masih ada di sini kah? Halo? Iya, Pak. Ini posisi di mana nih betul? Sesuai koordinat? Di Galala, Pak, Galala. Di Galala? Iya, Pak.
Posisi koordinat di mana nih? Di Latualat ke di Bentas nih? Lihat Kota Ambon nih. Saya pun GPS masih tertinggal Galalak apa? Kayaknya Pak. Oh iya betul. Coba saya lihat di Google Maps. Kalau posisinya sekarang masih di Galala, ya jangan ambil koordinat itu. Oke, jadi kasih tinggal dulu kalau ambil koordinat, kasih tinggal sekitar 2 menit supaya dia GPS loading ke kita punya kondisi terkini. Oke, coba kita cari yang lain. Berarti sama. Ini Rahel punya lah, kayaknya sama nih. Ansar. Ansar posisi di mana, Nyong? Di Poka, Pak. Oke, coba kita lihat. Oke. Oke, go. Nah, ini. Daerah sini betul? Iya, Pak. Betul di sini? Di ya Poka nih. Poka di daerah pantai sini nih. Ya kan? Iya, Pak. Oke, siap. Nah, itu latitude, longitude dari Maps. Itu pakai apa? Google Maps atau ada aplikasi? Aplikasi yang sama dengan Pak punya. Oke, siap. Yang kalau pakai sama ya berarti tinggal copy dia punya yang di bawah nih, Latlong, UTM, atau MGRS. Oke, itu sudah harus dapat di perpetaan untuk dasar itu. Oke, itu untuk cari latitude, longitude di aplikasi atau bisa juga di Google Maps. Oke, saya balik ke dia punya ini tadi. Yang penting kalian sudah tahu untuk cara mencarinya. Nah, oke, saya punya ini sudah terlihat. Share screen. Nah, kita tadi yang pertama itu kita tracking GPS, itu cara yang pertama. Cara yang kedua tuh data pengukuran lapangan, itu balik lagi data Theodolite dan total station. Nah, yang ketiga yang nanti kita pakai ini pakai Google Earth. Ini fast data extraction. Jadi kita langsung ambil koordinat dari Google Earth. Karena kita mau ambil peta kontur dari suatu wilayah, kita tidak perlu pergi ke daerah tersebut. Kalau yang tracking GPS dan data pengukuran lapangan ini kan kita harus pergi ke daerah tersebut, toh. Misalkan kita mau ambil data kontur di Seram, kita harus turun di Seram sana. Tapi kan sekarang tidak mungkin mau turun di Seram cuma buat ambil peta kontur. Jadi kita pakai Google Earth untuk ambil data koordinatnya. Oke. Nah, yang pertama otomatis kalian harus ini dulu. Install dia punya Google Earth-nya. Ini tinggal kalian Google saja atau nanti saya kasih dia punya link ini di chat. Nah, kalian install. Setelah kalian install, Google Earth itu dia punya data geometrinya itu dalam skala besar. Jadi bisa kita ambil aliran sungai atau satu area yang besar. Terus tadi data yang didapat tuh latitude, longitude, altitude, bahkan bisa ada panjang horizontal dan vertikal satu penampang. Jadi Google Earth kita pakai untuk ambil data tadi XYZ-nya tadi. Ada yang sudah install Google Earth? Belum, Pak. Oke. Nah, ini dia punya tampilan Google Earth. Google Earth Pro. Jadi ini istilahnya kita nanti bisa dalam tanda kutip jalan-jalan juga ke suatu tempat tanpa kita pergi ke tempat tersebut. Oke, coba saya buat dia punya ini. Ada yang punya cita-cita mau pergi di mana? Saya jalan-jalan Google Earth. Di Bandung, Pak, Bandung. Bandung? Turki. Terlalu dekat. Selandia Baru. Turki. Turki? Kalau saya punya Google Earth. Kalau kalian lihat. Sebentar, share screen. Ini kalau Google Earth biasanya nanti dia. Oke, ini kondisi, ini kita di Poka nih. Toh, kondisi di dalam kampus ini, teman-teman bisa lihat.
Bisa Pak, bisa. Saya punya Pak. share screen. Oke, ini kan kondisi di kampus ini, lapangan bola, terus kedokteran, terus kita punya Pujasera, Fakultas Teknik mana nih? Nih, daerah sini. Ini Fakultas Teknik nih. Nah, dengan Google Earth kita bisa jalan-jalan. Kalau saya sudah kasih bookmark, saya satu saat mau pergi di sini. Jadi kita langsung lihat dia punya gambar real time. Ini di mana nih? Ada yang tahu? Gambarnya sudah muncul, teman-teman? Sudah Sudah Pak. Pak. Sudah, Pak. Ini di mana, ada yang tahu? Milan. San Siro. Oke, ini di Itali, di San Siro. Jadi kita bukan cuma lihat gini saja. Ini kan gambar dari satelitnya tuh kan kayak gini. Tapi kita bisa zoom out, zoom in dia sampai di dia punya detail. Tadi ada apa? Stadionnya itu. Mana stadionnya tadi? Nih, stadionnya nih. Jadi dengan Google Earth kita bisa dalam tanda kutip jalan-jalan virtual gitu. Ini waktu COVID kemarin, ini sempat orang ya kalau bosan di rumah jalan-jalan virtualnya pakai Google Earth. Nanti kalian install, yang penting ada paket data atau WiFi, tinggal kalian mau pi mana satu saat. Atau mau lihat siapa rumah kah, bisa lihat. Tapi kalau yang di daerah Indonesia ini, baru di Pulau Jawa saja yang dia punya tampilan 3D ada kayak gini. Kalau yang di Ambon belum ada. Nah, ini kan bisa kita kayak zoom gitu. Oke. Jadi ini mungkin di kalian punya device dia kayak patah-patah gitu karena ini kan ada dia punya clouding juga nih. Oke, itu tampilan dari Google Earth. Oke, sebentar. Saya balik lagi tadi. Oke, sini. Nah, setelah kita sudah download Google Earth-nya, nah kita tentukan dulu lokasi yang kita mau ambil sebagai nanti peta konturnya itu di mana. Jadi peta kontur itu harus ada sungai, ada jalan, ada pemukiman, dan ada lahan kosong. Lahan kosong ini untuk nanti kita punya area sawah. Karena irigasi ini kan untuk mengairi sawah atau kebun lah. Jadi harus ada minimal 4 nih. Jadi pertama tentukan lokasi dulu. Tadi di Google Earth kita mau pilih di mana? Misalkan mau pilih di daerah Seram. Daerah Seram. Terus nanti kita buat garis petnya, kayak polanya, patternnya. Terus nanti bentuknya seperti ini. Jadi diklik di sini. Kalian lihat saya punya ini yang merah-merah nih. Ini kita buat seakan-akan itu dia jadi SH, spot height, atau garis poligon random. Nah, ini nanti untuk dapat dia punya XYZ. Nah, ada dia punya ini di atas, yang ikonnya tuh di atas yang kuning, terus sebelah kanan, yang tengah. Ada di sini, kalau kalian lihat saya punya kursor, bisa di ini sih. Di sini. Ini yang kalian klik merahnya tuh. Itu pet. Jadi ketika kalian klik, terus kalian nanti akan, nanti kita mungkin praktekkan. Kita akan langsung coba dia punya Google Earth. Klik dia punya icon pet ini, terus nanti kalian disuruh untuk rename dulu, terus baru kalian klik di sekitaran lokasi yang kalian mau ambil sebagai lokasi lahan irigasi. Nah, ini yang nanti kalian buat. Oke. Kemudian setelah itu, oke. Nah, akan kalian convert ke dari yang tadi data apa Google Earth masih .kml. Ini kalian buka satu situs. Ini situs bukan aplikasi, namanya GPS Visualizer. Ini untuk ambil data elevasi dan dikonvert ke CSV. Nanti di
situsnya itu bisa kalian lihat. Nanti kalian upload dia punya file yang dari Google Earth-nya tadi, yang masih .kml, yang sudah kalian save, terus buat path itu, kiri kanan, terus nanti di output-nya pilih plain text, convert, dan add elevation, baru download. Nah, tampilannya tuh seperti ini, GPS visualizer-nya tadi. Jadi yang data dari Google Earth, kalian sini, klik di sini, pilih file, terus pilih yang .kml dari Google Earth. Pilih, terus outputnya pilih plain text, dan jangan lupa ini, add them elevation data. Ini best available source, jadi dia kasih pilihan terbaik. Baru convert. Baru nanti kalian punya hasil convertnya itu seperti ini. Jadi kan yang dari Google Earth masih latitude, longitude. Nah, sekarang sudah ada altitude dari GPS visualizer-nya. Nah, ini baru kalian download di atas nih. Download dia sebagai teks. Nanti teks ini kalian copy, kalian bawa di Excel, terus nanti kalian save as jadi .csv. Jadi dari sini bawa ke Excel, baru masuk ke CSV. Oke. Nah, ini nanti datanya seperti ini, data Excel-nya. Data Excel-nya seperti ini, nanti kalian hapus saja yang tidak perlu, terus dipakai yang tadi XYZ yang kita mau pakai gambar. Oke, jadi ini Excel-nya baru save as CSV. Nah, kalau sudah, nanti setelah dari GPS visualizer, kalian akan masuk ke Quick Grid. Quick Grid itu untuk nanti convert dari dari altitude-nya untuk masuk ke AutoCAD. Jadi kita tetap harus ke Quick Grid. Ini dia punya link download-nya. Kalau Quick Grid ini cuma simple, cuma file, input scatter data points, lalu input metric points. Pilih type file yang CSV yang tadi kalian sudah habis convert dari Excel tadi itu. Oke. Dia punya output-nya nanti seperti ini. Jadi Quick Grid itu sudah langsung gambar, kalian punya data tadi, bentuknya sudah dalam kontur. Jadi file di sini, terus tadi input scatter point, terus input data metric, dia langsung gambar. Dia punya konturnya di sini untuk Quick Grid-nya. Oke, jadi ada beberapa aplikasi yang nanti kalian harus install. Oke, setelah di Quick Grid belum selesai, kita langsung ke AutoCAD. Jadi di AutoCAD-nya ini nanti kalian ekspor dalam DXF file di Quick Grid-nya. Setelah di sini dia punya gambar yang konturnya sudah keluar, terus kalian klik file, terus ekspor DXF file. Baru save, baru buka AutoCAD. Di AutoCAD-nya buka file data DXF file yang dari hasil Quick Grid tadi. Nanti bentuknya itu seperti, ya kurang lebih seperti inilah. Oke, nanti coba kita praktekkan. Oke, kalau sudah, ini untuk kontur. Masih kontur. Sedangkan kalau yang diirigasi kita butuh data jalan, sungai, dan pemukiman. Jadi kalian akan balik ke Google Earth tadi, terus kalian buat atau ambil data tiap sungai dan tiap jalan punya koordinat XY. Sorry, mana tadi? Ini. Jadi balik setelah konturnya sudah ada di AutoCAD, balik ke Google Earth untuk ambil data sungai dan jalan. Nah, kayak tadi nih, kayak kalian punya lokasi sekarang kan, kalian sudah tahu toh, X berapa, Y berapa, latitude berapa, longitude berapa. Nah, itu kalian masukkan di sini. Jadi nanti kalau di jalan tuh kalian klik misalkan ada belok, kalian klik situ, lurus belok, klik situ. Terus nanti kalau ada sungai itu biasanya dia berkelok. Jadi kalian akan ambil beberapa koordinat yang berkelok di situ. Jadi masuk ke sini,
Exe-nya kalian tulis. Terus untuk masuk ke AutoCAD, ini ada komen, ini PO, poin. Poin. Baru ini nanti kalian gabungkan, ada formulanya ini sama dengan concatenate namanya. Jadi ini untuk menggabungkan kolom yang X dan kolom yang Y. Jadi ini dia punya formula, dia punya hasilnya seperti yang di bawah. Nah, kopikan kolom komen dan AutoCAD pada AutoCAD. Jadi kopikan dua kolom ini di sini, yang dua ini. Copy ininya saja, copy mulai dari PO, jadi blok sini sampai di bawah, terus itu nanti copy di AutoCAD punya di bawah, supaya nanti dia langsung tergambar, dia punya poinnya itu. Oke, kalau sudah sungai, buat jalan. Kalau sudah jalan, buat pemukiman. Jadi ada 3 yang kalian ambil data di Google Earth. Ini untuk ambil data saja, tidak buat kontur. Kalau ambil data cepat saja. Oke. Oke, next step. Kalau dia punya ini sudah, kita finishing di AutoCAD saja. Finishing di AutoCAD, hapus grid kontur atau bisa juga hide dia, kasih matikan lampunya. Terus atur poin yang sudah di input pakai komen point style atau DDP type. Ini komen untuk point style. Jadi yang tadinya masih titik kecil yang kiri atas nih, kita rubah pakai yang ini supaya kelihatan jelas. Baru point size-nya kita besarkan. Mungkin jadi 10 kah atau 15 kah, tergantung. Nah, kalau sudah, kita hubungkan poin jalan, poin sungai, dan poin pemukiman. Jadi supaya kita bentuk dia punya aliran sungai dan jalan itu di peta kontur, jadi kita hubungkan tiap titik-titik itu. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Sebelum saya coba praktekkan. Mulai pusing? Halo? Halo, Pak. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut? Ini baru step pertama. Jadi intinya kalian punya skill engineering nih dikeluarkan di semester 4 nih. Oke. Tidak apa-apa, step by step. Ini seharusnya saya juga mau cari kelas offline tadi, tapi semua kelas penuh dan tidak bisa tampung sampai 100 orang. Jadi kita online saja lah. Tapi nanti kalau mau asistensi, mungkin nanti saya bagi per kelas gitu untuk prakteknya. Oke, kita langsung coba demo saja. Atau ada yang mau tanya dulu sebelumnya? Tidak ada? Tidak. Aman? Oke, siap. Jadi ini saya sudah install aplikasi apa yang kita perlu install? Teman-teman? Aplikasi apa sih yang perlu kita siapkan? AutoCAD dan AutoCAD, Google Earth, terus Quick Grid. Jadi 3 saja yang kita install. 1 yang kita pakai dari website. Yang website namanya apa? Apa tadi? Google Earth. Bukan Google Earth yang kita install, yang dari website. GPS Visualizer, Pak. GPS Visualizer itu untuk ambil data altitude. Karena dari Google Earth kita tidak bisa dapat altitude yang real time. Oke, coba kita. Ada yang tanya kenapa nih, Steviano Kilbulan. AutoCAD 2000 berapa, Pak? Ya sesuai dengan kalian punya spek laptop saja. Kalau saya punya tuh kalau tidak salah 2022 atau 2023. Jadi kalian sesuaikan dengan kalian punya spek laptop saja. Kalau laptop tidak terlalu besar RAM-nya ya pakai 2016 atau 2018 lah. Oke, itu nyok. Ada lagi yang mau bertanya?
Oke, coba kita demokan. Jadi saya coba Google Earth-nya. Nah, ini saya sudah tadi buat pet-nya. Jadi sudah lihat saya punya Google Earth, ini posisinya di Seram. Ini Ambon, Seram. Nah, kita ambil data koordinat XY-nya tadi di sini. Yang harus ada sungai. Ini kan ada sungai. Ini ada sungai itu. Ada sungai berkelok, terus ada jalan. Ada jalan ini yang garis-garis lurus ini, itu jalan. Terus ini ada lahan kosong, ini biasanya untuk sawah ini. Nah, atau ada pemukiman, biasanya pemukiman di mana ini, sebelah kanan ini mungkin nih. Nah, pemukiman. Nah, ini nanti kalian ambil dia punya koordinat. Oke. Jadi langkah pertama apa tadi, teman-teman? Kita buat pet. Jadi bebas. Satu kelompok bisa di Seram, satu kelompok bisa di Kalimantan, atau di Jawa, atau di Sumatera, atau di Papua, bebas. Yang penting itu harus ada sungai. Sungai di dia punya peta konturnya. Sungai, jalan, lahan kosong, dan pemukiman. Itu harus ada. Jadi kita langsung demo. Tadi klik yang ini. Bisa lihat saya punya kursor. Ini add pet di sini. Add Bisa, pet. Pak. Nanti kalian kasih nama. Ini misalkan kontur irigasi. Ini saya suka kasih nama. Nah, baru kalian klik di sini. Klik di dia punya ini. Ini saya suka klik tadi. Jadi kalian klik nanti bentuknya kayak gini. Misalkan di desa sebelah nih. Sorry, saya cancel dulu. Desa sebelah nih. Klik tadi icon pet-nya tadi sini. Terus nanti kasih nama kontur irigasi. Oke. Terus klik di sini. Ini bentuknya bisa zigzag atau bisa random. Yang penting dia punya titik ini harus banyak. Jadi setiap kali belok itu kasih klik supaya tanda merah itu tandanya dia ambil koordinat di titik tersebut. Biasanya ambil random kayak gini. Jadi saya zigzag dulu biasanya, baru nanti saya terakhir random. Ini ambil di bawah sini. Terus harus ingat, harus lebih dari 1000 hektar. Jadi kalau bisa ambil 5000 hektar. Ini kayaknya bisa satu kotak nih. Satu kotak. Nanti kalian hitung dia punya luasan saja. Kalau belum ya berarti tambah lagi gitu. Saya sampai di bawah sini atau ambil di atas sini. Nah, ini ambil. Ini kalau sudah add pet. Sudah. Ini kita oke-kan dia. Terus ini sudah ada kontur irigasi. Kita file. Save plus S. Pilih yang .kml. Ini. .kml. Jadi pilih yang tadi kalian punya titik konturnya mana. Jadi klik ya di kontur sini. Kalau kontur sini ya data ini yang diambil. Ini kontur yang sini. Ini saya kasih beda nama saja lah. Kontur irigasi 2. Oke, jadi sini. Klik sini. Terus file. Save plus S. Oke, baru ganti sini .kml. Oke. Save. Bisa ikuti teman-teman? Kalau ada kendala bilang saja. Oke. Habis itu, kalau sudah kita masuk ke Google Earth, sudah save as.kml-nya, kita kemana? Step berikut teman-teman. Halo. Teman-teman dengar saya suara? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Berikut. Koordinat XY, Pak. Kenapa, Weno? Cari tahu. Step berikut apa tadi? Coba kita balik di PowerPoint. PowerPoint mana tadi? Oke. Ini. Sudah save plus s.kml. Habis itu, ini dia punya cara nih. Berikut ini apa? Pakai
situs ini. GPS Visualizer. Ini saya copy dulu di chat supaya kalian bisa install. Chat. Itu sebentar. Terus nanti saya kasih dia file PowerPoint-nya lagi. Oke. Link download Google Earth. Kok Google Earth tuh 2? Sorry. Oke, itu untuk GPS Visualizer. Terus tadi satu untuk Quick Grid. Quick Grid. Oke, jadi ada AutoCAD, nanti kalian bisa install langsung di Autodesk dari websitenya langsung. Oke, jadi sudah sampai di mana tadi? Di Google Earth. Terus kita masuk di website ini. Website gpsvisualizer.com. Oke, coba kita buka. Oke, share screen. GPS. Sudah lihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, pilih filenya di mana. Yang tadi kalian simpan .kml. Terus jangan lupa ini di output formatnya nih plain text. Terus yang di sini add them elevation ini kasih base available source. Ini biasanya dia masih no, jadi tidak ada altitude. Jadi kalian harus pilih base available source, baru kalian convert. Ini convert. Dia langsung jadi, oh sorry, saya sudah convert tadi. Ulang-ulang. KML mana? KML. Kontur. Simpan tadi apa tuh? Ini kontur irigasi 1 kayaknya tadi. Oke, ini sudah plain text. Oke, convert. Nah, ini sudah keluar. Dia punya datanya. Nah, ini nanti baru kalian download. Download di sini saja, klik downloadnya ini. Baru nanti kalian kopikan dia di Excel. Oke, jadi setelah download, nanti kita lihat file downloadnya. File downloadnya bentuknya seperti, terus yang bisa sih. Notepad, nih. Teman-teman lihat, dia punya hasil download. Ini kok kayak gini sih? Sorry. Notepad mana Notepad? Ini. Oke, lihat dia punya downloadan. Lihat, Pak. Oke, ini kan ada -3, 129 dan elevasi. Ini kalian copy blok, Ctrl A, terus blok, terus copy, Ctrl P, terus bawa ke Excel. Ini sudah. Excelnya itu seperti ini. Sebentar. File. Ini file Excel-nya itu mana dia tadi? Nih. Nih. File Excel-nya ini. Sudah nih. Nah, ini kalian hapus yang tidak pakai nih. Yang type, terus yang name dan deskripsi ini hapus saja. Delete.
Oke. Bila perlu yang di atas juga delete. Oke, jadi tinggal koordinat X, Y, Z saja yang kita butuhkan. Nah, ini dasar untuk mau koordinat ini dasar untuk mau bawa kemana. Quick Grid bisa, ke LAN bisa, Civil 3D bisa, ArcGIS bisa, dan segala macam bisa. Jadi kalian pilih nanti type-nya file save as di sini. Terus pilih kalian punya folder. Terus ininya ganti yang CSV, delimited. CSV, delimited. Nah, kalian klik, lalu kasih nama, misalkan kontur irigasi. Oke, ini saya sudah simpan ini. Oke, baru save. Nah, sudah. Selesai dia punya proses untuk CSV-nya. Ini saya save-in dulu. Oke. Jadi setelah dapat CSV, step berikutnya apa, teman-teman? Halo? Step berikutnya? Masukkan ke Quick Grid. Masukkan langsung ke Quick Grid. Oke, jadi kita download dulu dia punya Quick Grid, install. Terus Quick Grid itu, saya punya tampilan Quick Grid kayak gimana? Quick Grid, ini, sorry. Zoom, share screen, Quick Grid. Ini, teman-teman sudah lihat saya punya share screen. Oke, ini Quick Grid-nya masih kosong. Kalau awal buka masih kosong. Jadi file, input scatter data point, input metric data point. Terus pilih yang tadi tuh, kontur. Kontur yang bentuknya apa? Dot apa, teman-teman? CSV, Pak. CSV. Pak. CSV saya simpan di mana tadi tuh, CSV. Ini kalau tidak salah. Oke. Open. Sorry. The line number. Oh, bukan itu. Input data metric. Untuk ini yang mana nih tadi? Untuk irigasi. Ini ada beberapa soalnya nih. Ini CSV. Ini. Tidak salah nih. CSV. Nah, ini. Oke. Jadi langsung dia plot di Quick Grid langsung dalam bentuk kontur. Oke. Nah, lalu kalian ekspor dia ke DXF file. Ini ekspor DXF file. Ekspor terus DXW terus simpan saja pakai nama apa, kontur kah, irigasi kah. Oke. Setelah save, habis itu bawa ke AutoCAD. Ini AutoCAD, save AutoCAD sebentar. Di screen saja lah. Sudah tampil save AutoCAD? Oke, baru kalian open. Open tadi DXF file. Ini kontur irigasi, DXF file. Yang tipenya DXF, open, otomatis dia langsung tergambar. Tapi dia punya tampilan ini masih random. Jadi kalau kalian mau cari dia punya konturnya di mana, kalian ketik set, terus spasi, spasi. Jadi untuk zoom untuk lihat view gambarnya tadi di mana. Nah, ini konturnya yang sudah tergambar di AutoCAD. Atau bisa kalau kalian mau di Civil 3D juga bisa, di AutoCAD LAN juga bisa. Jadi saya tidak batasi kontur itu harus di AutoCAD. Kalau ada yang bisa di Civil 3D atau di LAN itu juga lebih bagus. Tapi kayaknya LAN itu sudah discontinue, jadi pakai Civil 3D. Civil 3D justru lebih gampang.
Oke, jadi kalau sudah kayak gini, setelahnya baru kalian ini nanti balik ke Google Earth. Jadi kan ini kontur. Balik ke Google Earth untuk cari apa? Cari apa di sini? Cari dia punya titik koordinat sungai, jalan, dan pemukiman. Jadi kalian bisa pakai ini yang tanda kuning ini untuk PlaySmart. Di PlaySmart. Terus ini latitude, longitude ini kalian copy ke Excel. Jadi ini misalkan ini saya zoom. Misalkan sungainya mana? Kita mulai dari sini. Dari sini yang kontur terjauhnya. Oh, berarti saya ambil koordinat di sini. Di titik ini. Ini saya copy. Saya buat di tabel Excel. Ini latitude, longitude. Ini untuk sungai. Jadi sungai kalau ada belok, diambil satu sini. Copy lagi nih, bawa ke Excel. Ini satu sini, copy dia pula latitude, longitude. Ini kan kalau saya geser pasti dia berubah-berubah toh. Nah, jadi dia akan mengikuti sini, sepanjang sungai ini. Jadi kalian bisa ambil beberapa titik. Kalau rajin ya istilahnya ambil dia punya belokan semua. Oke, itu sungai. Kalau jalan, ini jalan di mana nih? Ini biasanya yang garis-garis ini pasti jalan. Yang besar nih. Nah, di daerah rumahnya, kalian ambil saja. Ini misalkan jalan, kalian kalau jalan lurus, ya kalian ambil tikungan di sini, satu. Catat dia pula latitude, longitude di koordinat, di Excel. Terus kalian kasih lurus lagi mana ini jalan, kalau lurus sampai sini ya sudah, tarik saja. Jalan. Ambil koordinat sini, tarik. Ambil sana, tarik. Ambil sini. Jadi semua jalannya tuh kalian ambil. Terus dia punya pemukiman. Pemukiman tuh nanti kalian bentuk kotak saja supaya jangan lama. Jadi kalian misalkan di sini, ini langsung kasih space pemukiman aja, kotak sini. Jadi ambil 4 titik, 1, 2, 3, 4 gitu. Untuk ambil koordinat sini nih. Oke, kalau sudah buka Excel-nya. Excel-nya tadi mana? Ini kalian lihat saya punya Excel di samping? Lihat, Pak. Oke. Jadi ini kalian kasih gerak dia punya pin kuning ini sambil Excel-nya ini kalian taruh samping supaya sambil copy latitude longitude dari sini itu bawa ke Excel sebelah sini. Di sini. Jadi Excel-nya di copy, dia punya latitude, longitude, terus ini komen sama dia punya formula tadi. Concatenate ini ada kolom yang sebelumnya, terus koma, terus tanda petik, koma, baru koma lagi, baru kolom yang Y. Jadi supaya ketika kita mau copy ke AutoCAD, kita blok 2 ini, blok 2 kolom ini, kita copy, terus kita bawa ke AutoCAD. AutoCAD-nya langsung seperti ini. Oke. AutoCAD sudah terlihat. Ini saya hapus dulu. Ini hapus. Sorry. Oke. Sampai mana tadi? Sorry. Sudah copy tadi di AutoCAD, terus komen di bawah ini, kalian paste. Paste Ctrl V, terus langsung dia tergambar. Dia punya poinnya. Dia punya poinnya pasti langsung tergambar. Sorry. Ulang di AutoCAD Excel-nya. Ini copy sini. Terus bawa ke AutoCAD. Komennya ini kalian paste di situ. Oke. Nah ini sudah terkumpul nih. Ini punya titik. Awalnya itu dia masih titik-titik kecil. Ini saya sudah rubah. Tadi apa? DDP style. Type. Awalnya itu dia masih gini. Masih kecil kayak gini. Ketika kalian copy tadi di AutoCAD, yang Excel tadi, ini apa nih? Jalan. Misalkan jalan. Sorry, ini jalan atau sungai? Ini sungai kayaknya nih. Nah, sungai dia masih kecil. Jadi kalian blok dia punya poinnya semua. Terus kalian point style. Terus kalian rubah di sini. Ini.
baru point size-nya kasih besar, misalkan 10. Baru oke. Nah, ini sudah poin untuk sungai. Kalau sudah, tinggal kalian hubungkan satu titik dan titik yang lain. Kalau mau buat di layer juga bagus, lebih bagus. Jadi layer ini awalnya yang grid tadi masih penuh, kita hapus dulu sementara atau turn off layer. Baru ini kita buat nanti layer untuk misalkan apa tadi? Sungai. Create layer, terus buat layer baru sungai. Sungai. Ini kasih warna, mungkin warna biru lah. Oke. Oke, kalau sudah sini, blok. Terus masukkan di sungai tadi. Oke. Ya, untuk sungai. Kalau untuk jalan, sama tadi. Stepnya, kita copy yang ini semua. 2 kolom ini saja. Copy. Terus bawa di sini. Ctrl V. Nah, ini jalan. Ini berarti kita buat layer baru lagi tadi. Jalan. Jalan. Kasih warna apa merah lah. Oke. Terus nanti kita hubungkan. Ini kita hubungkan pakai line atau polyline bisa. Ini baru kita masukkan di dia punya layer. Ini layer tadi apa? Jalan. Oke. Nah, sudah. Ini kalian punya area nanti lahan irigasi. Kalau sungainya panjang, ya sudah nanti tinggal. Nggak boleh. Enggak lah, pegang. Oke, saya lanjutkan. Ini sungai tadi yang biru. Ini nanti kalian ambil dia punya, misalkan contohnya kayak gini, dia punya sungai. Ya sudah, tinggal kalian garis polyline sampai sana. Terus kalian ini garis apa nih? Tadi garis apa nih? Ini garis apa ya? Oke, saya hapus. Misalkan ini. Ini polyline. Oke, baru kalian klik, baru masukkan di sungai. Tapi ini harus koordinatnya dulu ada. Koordinat poinnya juga harus ada dulu nih, sebelum kalian hubungkan. Ini saya cuma asumsi ini sudah ada, dia punya koordinat. Oke, nanti jalan juga gitu. Jalan, misalkan dia lurus ke sana, terus ada belok. Jalan tuh dia lebih kotak gitu daripada kalau sungai, dia alurnya tuh biasanya siksak. Oke, baru ini. Oke. Di jalan. Nah, ini jalan, ini sungai, nanti pemukimannya ya, biasa kalian ambil lihat gitu saja. Kotak misalkan ada sini, misalkan ada sini lagi. Sorry. Ini pemukiman warna apa ya? Sorry, belum buat, kasih warna kuning aja lah. Oke. Ini pemukiman. Berarti lahan kosongnya itu yang di sini, yang kosong-kosong nih. Ini yang nanti kalian mau buat dia punya jaringan irigasi. Irigasi ada saluran primer, sekunder, tersier, ada petak sawah, dan sebagainya. Oke. Nanti kalian cek, ini areanya sudah berapa?
Kalian buat rectangle. Ini 1000 hektar belum? Misalkan sini. Terus cari dia punya luasan. Area itu objek atau dia punya subtract area saja. Ini cari tahu ini luasannya sudah berapa. Enter. Itu berapa tuh? 0,0154. 0,0154 itu tadi satuan dari Google tuh apa tuh? Ini 0,154 kali itu berapa tadi? Ini misalkan tadi saya ambil daerahnya sini. Sini. Jadi kita panjang ini dulu berapa? Kilo. Jadi 10 kilometer. Sorry. AutoCAD. Ini. Jadi dari sini nih, ini panjangnya nih 10 kilo. Berarti kalau tadi 0,154, berarti dia punya total luasannya kali 10 km. Sama dengan berapa meter persegi? 0,154 kali 10 km. Sama dengan berapa nih? Berapa meter persegi? Berapa nih? 1,54 km persegi. Nah, berarti berapa hektar? Oops, sorry. Berapa hektar? 1,54 km persegi itu sama dengan berapa meter persegi? Tadi kan luas yang kita dapat area 0,154. Ini kenapa dia ini? Kali tadi berapa? 10 km. Kilometer sama dengan 1,54 km persegi. Sorry, persegi tadi. Ini persegi. Bentar. Close text editor. Ini kok jadi besar? Oh, sorry, ini jadi besar. Ini gantinya di sini. Kasih berapa nih? 0,1. Oke, berarti kita punya luasan ini sudah berapa nih? 1,54 km persegi sama dengan berapa meter persegi? Stevie. Stevie sini. 1,54 km persegi sama dengan berapa meter persegi? Stevie ada sini, Zeng? Siap ada Pak. Berapa? 1,54 km persegi sama dengan berapa meter persegi? Kali ke bagi. Bagi Po. Bagi. Aduh, selamat. Kali Po. Kali berapa? Kali berapa? Kali berapa teman-teman? Kilometer persegi ke meter persegi? 1000. 1000 meter persegi, bukan meter. Kali 2. Kali 1 juta. 1 juta. Karena kan 10 Pak. Berarti 1,54. Sorry. Jadi dapat berapa? 1.540.000. Oke, meter persegi. Itu sama dengan berapa hektar? 1 hektar berapa meter persegi?
1000 Pak. 100 Pak. 1000 Pak. 1000 Pak. 1000. 1 hektar apa? 1000 Pak, 1000. 1000? 1000 Pak. 10.000. 10.000. Pak. 10.000 meter persegi. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Berarti kalau 1.540.000, berarti sebenarnya berapa hektar? 154 hektar. Ya Pak, hektar. Ini kan 10.000-nya hilang tuh. Nah, dapat 154 hektar. Nah, berarti yang tadi kita cari itu dia punya luasan baru 154. Kita punya ini berarti kurang luas. Ini Oke, jadi yang tadi kita ambil data di Google Earth itu kurang luas. Jadi masih 154 hektar. Kita cari 1000. Jadi kita kasih luas dia punya daerah. Gitu. Supaya nanti dia punya petaknya itu bisa per hektar. Oke. Gitu. Jadi mungkin tadi yang Google Earth masih cuma di sini saja. Nah, nanti kalian bisa ambil misalkan zoom out-nya lebih jauh, bisa ambil kotak ini. Besar gini. Kalau ini sekitar 150, ya kalau 1000 ya besar gini. Jadi 5 kali dari sini. Kalian buat siksaknya gitu. Ini kan berarti ada beberapa sungai yang kalian pakai. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya teman-teman? Jadi itu sampai nanti dia punya peta konturnya keluar gitu. Peta kontur dengan dia punya apa segala macam jalan dan sungai, pemukiman, itu nanti harus ada di situ. Ada yang mau tanya teman-teman? Saya Pak. Gimana Nona? Pak, kalau yang untuk tentukan dia punya luasan hektar sampai bisa dapat 1000 lebih hektar itu ditentukan dari pas katong buat petnya kah Pak? Atau dari dia punya untitled place mark atau apa Pak? Iya, dari Google Earth-nya, dari istilahnya kalian coba kalau satu sungai dia masih 200, berarti kalian kalikan 2 gitu. Berarti kalian tinggal tambahkan gitu, kalau mau tambahkan boleh atau mau ulang dari awal juga boleh gitu. Jadi sampai minimal 1000 hektar gitu. Dia punya apa kawasannya. Gitu Nona. Nona siapa tadi? Atau masih bingung di mana Nona? Sebenarnya kalau tidak coba itu susah gitu. Jadi mungkin next time kalian sudah install semua aplikasi baru kita coba sendiri. Atau ini saya ada record, nanti saya share dia punya linknya di mana. Di YouTube kah begitu kah supaya kalian tinggal ulang-ulang saja. Iya Pak. Iya Pak, serius. Kayaknya ada juga di YouTube banyak nih. Paling banyak nih ini karena sudah sering sekali yang Google Earth ke AutoCAD. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Jadi siap-siap untuk mulai kalian punya tugas besar dengan yang awalnya saja tadi sudah kayak gitu. Jadi ini skill engineering dikeluarkan di sini. Oke. Masih ada yang mau diskusi? Pembagian kelompok sudah? Yang tidak punya laptop bisa ke lab komputer untuk nanti coba latihan AutoCAD atau install QuickGrid. Nanti saya bilang teman-teman di lab itu untuk install QuickGrid dan apa tadi satu lagi? Google Earth. Oke. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Jadi selebihnya kalian akan mulai berproses dengan kelompok. Jadi sampai nanti dapat dia punya peta, saya buat, sorry sebentar.
Bentar. Peta Banyuwangi. Oke, sebentar. Dokumen. Ada yang sudah mulai berproses dan dia punya kelompok? Sudah belum? Belum. Kenal Belum, kelompok Pak. belum? Belum, Pak. Belum dibagi Pak kelompoknya. Belum dibagi? Masa sih? Sudah, Pak. Bapak, Katong kelas B belum dibagi, Pak. Tadi ada yang bilang sudah. Tadi ada yang bilang sudah. Kelas A sudah dibagi. Paling tidak Sudah Pak, kelas A. ya kelompok ini dulu lah. Oke, jadi ini saya kasih contoh. Ini petanya yang nanti kalian akan buat dan lahan irigasi. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya petanya saya kasih, langsung saya kasih. Tapi di tahun ini Ibu Monik dan Ibu Tri mau petanya kalian buat dulu. Jadi kalian prosesnya ada satu step lebih banyak gitulah daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini nanti ini berapa hektar nih? Ini 125.000. Ini di Banyuwangi. Nah, ini yang kalian akan gambarkan tuh peta ini. Ini ada kontur, ini ada sungai, ada jalan, dan ada pemukiman. Nah, daerah-daerah yang putih-putih ini yang kalian akan buat dia punya lahan irigasi. Jadi nanti contohnya peta konturnya tuh seperti ini. Ini sudah proses penggambaran ini, reline sungai, reline kontur, terus buat peta, terus penamaan, terus hitung hektar dan sebagainya macam. Jadi kalian akan buat petanya itu dia lebih banyak gitulah. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Jadi ini yang nanti kalian buat. Jadi awalnya petanya dulu, baru nanti kalian proses sampai untuk jaringan irigasinya ini. Oke. Jadi siapkan fisik baik-baik, laptop atau apa, pakai data dan segala macam karena sekarang ini start nih, babasa nih. Jadi nanti dari kalian mau lanjutkan dia punya tugas besar ini kah atau ada yang terstop di tengah jalan. Oke, kalau tidak ada kita on cam dulu semua untuk saya screenshot pertemuan. Jangan lupa ketua kelas absen di kelas A dan kelas B tadi. Kelas C saya sudah absen. Maaf Pak, materi tadi bisa diminta Kak Pak? Ya, nanti saya kasih dia punya file PowerPoint-nya. Baik, Nanti terima kasih Pak. di grup. Oke, siap. Atau di sini saja lah, bisa lah. Topografi, sebentar saya close dulu. Chat. File. Komputer. Oke, sudah? Semua sudah on cam? Sudah, Pak. sudah Pak. Itu saya sudah share file PowerPoint tadi di chat, ada masih loading. 6 mega. Oke, sambil saya nanti screenshot dulu. Oke. Ada yang pakai laptop selain saya? Tidak ada. Ini yang di bawah-bawah tidak on cam kah? Rahmadini, Nurhasana, Saina. Nih, don't join saja kapan nih? Join lah tidur siang. Oke.
Siap, saya screenshot 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Siap.